Gunung Srandil di Gelempang, Pasir, Adilapa, Cilacap tersohor hingga ke banyak daerah lainnya di Pulau Jawa, terutama bagi para penggiat spiritual. Pasalnya, Gunung Srandil konon memiliki energi gaib dari para leluhur. Tempat ini juga menyimpan banyak sejarah terkait keberadaan beragam petilasan. Tapi salah satu yang banyak digaungkan orang adalah petilasan kaki Semar sebagai sosok yang dianggap pamongan raja-raja tanah Jawa. Tempat ini menjadi legenda lantaran disebut sebagai tempat pesugihan terkait banyaknya orang yang datang dengan beragam niatan. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa, para pengusaha hingga pejabat juga disebut kerap datang ke tempat tersebut. Untuk menguak mitos pesugihan di Gunung Srandil, tim Silet datang langsung bersama para psikolog Rara Istiati. Jadi disinilah Gua Kaki, petilasan Eyang Ismoyo atau yang lebih dikenal Kaki Semar. Kita coba masuk sana. Kita mendeteksi secara energi itu banyak yang ngalap berkah karena kan leluhur di Jawa Eyang Kaki Semar itu memang terkenal sebagai pamomong. Pamomong buat siapa saja. Jadi kan perutnya tuh gendut. Beliau itu pamomong terutama untuk para raja, para keturunan Pandawa. Dan di sini beliau banyak yang mendapat berkah itu untuk kesehatan dan kelimpahan rezeki. Di sini memang sejarahnya itu di situ, tapi ya memang ada beberapa orang tuh yang menyalahgunakan untuk minta jimat karena memang sosok beliau itu setiap saya kan udah ngalamin, jadi ngambil bunga tong gitu dimakan terus keluar batu kayak gitu. Dan di sini begitu banyak pengusaha itu yang ngalap berkah kayak gitu dan sampai akhirnya mereka mencintai alam semesta dan manunggaling Kawula Gusti. Nah, di sini ada tempat ibadah, jadi sekedar sebagai reminder, pengingat supaya selain ke semesta juga tetap harus ingat dengan religinya. Jadi orang mau bisa lulus PNS, pengen kesini, bisa pengen punya jadi kepala dinas. Orang-orang kesini masing-masing tujuannya mencari berkah. Usahanya supaya lancar, dagangnya laris, yang naik pangkat supaya jadi pangkat gitu, kayak calon lurah, calon bupati itu pada kesini. Kalau tentang hal itu terjadi, misalnya pesugihan, sebetulnya banyak di tempat-tempat lain orang mendatangi tempat itu mendapatkan pesugihan, tapi sebetulnya ada tempat berbeda di mana di sini adalah untuk yang memuji dan di tempat lain ada untuk pesugihan. Tetapi di Gunung Srandil sebetulnya di sini adalah bukan tempat untuk mencari pesugihan, tetapi di sini adalah untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Paling bahaya adalah ketika nanti mungkin pada awalnya energinya positif, cuman yang namanya manusia ya nggak pernah ada rasa cukupnya kan, pasti nanti akan kesuges bahwa kalau butuh apa-apa ke sana, butuh apa-apa ke sana. Di dalam surat Al-Fatihah ada beberapa ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya dalam urusan usaha pun minta pertolongannya harus kepada Allah. Tradisi pesugihan ini perlahan harus kita kikis, kita hilangkan pelan-pelan, karena ini bagian dari sikap-sikap musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Semua dosa diampuni oleh Allah. Kita pernah nyakitin orang, diampuni sama Allah. Zina diampuni sama Allah. Mabok pun kalau bertobat diampuni sama Allah. Tapi dosa yang tidak pernah terampuni itu adalah musyrik. Selain petilasan kaki Semar di Gunung Srandil, Cilacap juga rutin menggelar acara larungan ke laut. Selain sosok Semar yang begitu melegenda, larungan juga ditujukan sebagai ucapan syukur dan penghormatan atas keberadaan Kanjeng Ratu Kidul yang sangat kental bagi masyarakat pesisir pantai selatan.
Tapi sebelum menggelar acara larungan, sejumlah persiapan dilakukan. Salah satunya adalah membuat 2 tandu berisi sesaji. 1 tandu berwarna hijau yang menjadi simbol Kanjeng Ratu Kidul dan 1 lagi berwarna merah yang ditujukan untuk Eyang Semar. Konon bagi orang yang ikut dalam tradisi larungan, ada pantangan menggunakan baju berwarna hijau. Selain itu ada pula aturan tak tertulis bahwa yang membawa baju untuk Kanjeng Ratu Kidul haruslah seorang gadis. Pemirsa Silet, jadi saya sedang berada di Paguyuban Cahaya Buana. Nah, di sini kita akan berdoa. Saya akan doa dulu di altar Kanjeng Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat dan altar Kaki Semar. Jadi di sini sudah berkumpul berbagai macam komunitas ya, dari berbagai macam spiritual dan juga agama. Saya akan melakukan doa meditasi di sini secara universal ke Tuhan, dan di sini ada sosok leluhur yaitu Eyang Kaki Semar dan Kanjeng Ibu Ratu Sekaring Jagat. Pemirsa, kita sudah sampai di altar Kanjeng Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat. Jadi di sini ada beberapa mitos ya, mitos atau fakta. Di beberapa tempat itu kan ada beda ya. Kalau di beberapa tempat itu sebutannya Nyai Roro Kidul. Nah, kalau di sini gimana? Kok sebutannya Kanjeng Ibu Ratu Sekaring Jagat? Setiap daerah itu kan punya belief system. Jadi siapa yang dijunjung? Nah, di sini nanti nanti leluhurnya itu yang ditandu itu Kanjeng Ibu Ratu Sekaring Jagat di sini. Kalau yang merah. Nah, ada satu lagi, kalau yang hijau itu Kanjeng Ibu Ratu Sekaring Jagat. Jadi kalau tandunya hijau itu saat melakukan larungan ke laut itu tidak boleh pakai baju hijau ya. Iya. Dan satu lagi nanti akan dibawa itu baju Kanjeng Ibu. Nanti yang akan ditandu, tandunya warna merah ini sedang dipersiapkan. Nah, ini juga ada logo-logo bendera. Nah, sosok Semar ini ada berbagai macam versi. Intinya adalah beliau adalah sosok leluhur. Juga ada di sini energinya bisa untuk junjung derajat, seperti calon-calon pejabat. Setelah segala persiapan dilakukan, para peserta larungan kemudian berjalan mengarak tandu berisi sesaji menuju pesisir pantai. Prosesi yang diiringi lantunan musik ini diikuti banyak orang. Tak hanya warga sekitar, berbagai orang dari luar Cilacap juga datang untuk ikut larut dalam tradisi ini. Pemirsa, sekarang kita akan melakukan larungan ke Kanjeng Ibu Sekaring Jagat. Jadi di sini pepetan Kanjeng Ibu dan juga pepetan Kaki Semar akan dilarung. Pemirsa, tadi kita sudah jalan dan biasanya kalau larungan ini elemennya tuh elemen air. Jadi kan di sini yang dilarung adalah pepetan Kanjeng Ibu Sekaring Jagat. Itu kan simbolnya ular atau naga. Nah, itu biasanya elemen air. Tadi sempat bilang biarin aja, tapi kan saya nggak tega karena teman-teman kehujanan. Jadi airnya support dari semua. Kita percaya juga bahwa Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat yang di sini dipercaya diberi kita gelar Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat, sehingga kita memuliakan Eyang Semoyo tak terlepas dari Ibu Ratu Kidul. Kebetulan di sini pantainya dekat dengan itu, sehingga kita memuliakan beliau. Kita memberikan bukan persembahan, tetapi rasa syukur bahwa kita diberi nikmat, kita diberi rasa rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita mengucapkan syukur. Jadi larungan adalah sebuah ucapan syukur kepada Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat, bukan suatu misalnya atau istilahnya gelondong pengareng-areng atau persembahan, tapi ucapan syukur dibentukkan dengan situ. Itu adalah penuh simbol, jadi simbol-simbol di mana ada simbol tentang kehidupan dan sebagainya ada di situ. Sesampainya di pantai Serandil, sejumlah ritual dilakukan.
Selain berdoa, mereka juga mempersiapkan berbagai saji dengan ketentuan tersendiri. Beraneka makanan dan buah-buahan disiapkan untuk dilarung ke lautan. Setiap sesaji memiliki makna tersendiri. Salah satunya adalah wajik yang disebut sebagai simbol kebajikan dalam mengarungi kehidupan. Dari wajik sebanyak ini malah 6 macam. Ini lebih lengkap daripada yang ada. Dan buah-buahan, di mana buah-buahan ini adalah bahwa orang kita harus selalu berbuat baik. Segala macam ritual digunakan untuk membuat hati kita dan energi kita, baik secara spiritual maupun secara materi, itu kita berani untuk berbuat baik. Dan di sini juga ada pepetan kaki sebagai leluhur tanah Jawa. Jadi intinya adalah kita untuk memayu hayuning bawana. Berupa ya kayak hasil bumi, jajan pasar apa. Untuknya ya itu seperti tadi, untuk biar alam ini selalu nggak ada kejadian yang tidak diinginkan. Tradisi masih ada yang kental di Jawa yang pasti tentunya, dan aku nggak pernah terlibat. Ada lah ya, kita nggak mungkin cuman makhluk yang ada, pasti ada yang lain-lain. Tradisi larungan yang juga disebut sedekah laut ini konon bertujuan sebagai ucapan syukur atas limpahan rezeki yang mereka petik dari alam semesta. Selain itu ada pula mitos bahwa dengan melakukan hal tersebut, mereka bisa terhindar dari bencana. Jadi larungan sudah dimulai. Nah tadi ditaruh dulu, diaturkan dulu. Oke pemirsa. Nah sesudah diaturkan, baru sama-sama. Nah itu didoakan. Nah ini diserahin dulu ke sana, jadi nggak boleh diambil dulu. Nanti kalau sudah boleh ya, baru diambil. Oke, pemirsa, ini tandu kaki yang Ismoyo, kaki Semar, dan ini di sini Kanjeng Ibu akan dilarung. Jadi ini simbol ibu, dan di sini sosok semacam pelindung ya, sosok ayah. Boleh. Tentunya ini menjadi kekayaan kita, khususnya Kabupaten Cilacap, bahwa dimensi pariwisata itu kan ada 3. Yang pertama keindahan panorama, yang kedua budaya, yang ketiga dinasti buatan. Sehingga dimensi budaya ini yang menjadi kekayaan pariwisata ini tentunya merupakan suatu nilai lebih. Prosesi larungan di pantai Serandil Cilacap memiliki daya tarik tersendiri. Secara kasat mata, peserta dimanjakan dengan kekayaan budaya Nusantara. Tapi secara mata batin, pantai Serandil yang dijadikan tempat larungan bukanlah tempat biasa. Pasalnya di tempat tersebut konon berdiri kerajaan Ratu Pantai Selatan. Secara metafisika, Rara seakan melihat gerbang istana Kanjeng Ratu Kidul. Ya inilah posisinya, pas di sini. Pas di sini lah ya, karena ini tadi juga tempat pas larungan. Seneng kan tadi habis banyak yang datang. Betul. Ya. Tepat sekali. Tapi kalau mau dibilang habis gerbang, apakah istananya masih jauh? Jawabannya ya masih agak ada beberapa meter ya, tapi kayak tempat Kanjeng Ibu tuh ada kayak teropongan, jadi kayak semacam kaca benggala. Tapi ini ada bentuk ular juga yang menemani Kanjeng Ibu Ratu Sekaring Jaga, tapi yang baik, yang ya agak kehijauan gitu, tapi agak gede ya. Kalau yang tadi yang Nyai Roro tuh agak kecil ya. Iya. Oke pemirsa, kita sudah menikmati alam semesta Serandil, dan di sini tadi kita sudah mengupas secara mendalam dan setajam silet di mana sih sikonnya, apakah benar kerajaan. Dan tadi itu memang di sini simbolnya adalah the tower. Jadi kayak semacam, kalau the tower itu kan kayak semacam apa ya, tower lah, pertahanan, perlindungan. Jadi memang ya, disitulah. Ada 2 arti lah. Artinya untuk itu adalah sebuah simbol kerajaan, dan itu simbol suatu suasana gaib. Kita memang harus meyakini akan adanya perkara yang gaib. Yu'minuna bil gaib. Tapi yang harus kita pahami bahwa segala macam kekuatan gaib itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita meyakini bahwa kekuatan gaib itu
mampu mengalahkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.